Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman alumni SM Karya Singasari yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan kajian kita kitab Risalah Tauhidiyah karya besar Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Allahu yarham. Kita sudah sampai pada laisa bijauharin mutahayyizin fayahtaju ila makanin ilahirihi. Sebelum kita melanjutkan materi, ada satu pemahaman yang ingin kami sampaikan, dan ini harus menjadi prinsip kita di dalam nanti memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, yang artinya dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada engkau wahai Nabi Muhammad, di mana di dalam Al-Quran itu minhu ayatun muhkamatun, terdapat ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat artinya ayat yang maknanya sangat jelas, ayat yang memiliki makna hanya satu, tidak memiliki makna yang lain, sehingga sangat jelas maknanya. Dan ayat muhkamat ini hunna ummul kitab, ini menjadi ummul kitab, induknya kitab Al-Quran. Artinya kitab Al-Quran, induknya kitab Al-Quran adalah harus menjadi rujukan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang lain yang tidak muhkamat. Nah, selain muhkamat disebut wa ukharu mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang maknanya lebih dari satu. Maknanya ada banyak, 2, 3, bahkan sampai belasan. Di mana nanti ada beberapa makna yang layak bagi Allah, ada yang layak bagi para nabi, para rasul, ada juga mana yang tidak layak. Nah, dan ini nanti harus menyesuaikan, harus merujuk kepada ayat yang muhkamat supaya tidak kontradiksi. Nah, sehingga nanti harus ada takwil, yakni memaknai sebuah ayat tapi dengan makna yang lain, dengan makna yang selain makna lahiriahnya. Jadi karena ada beberapa makna, nah kita ambil makna yang sesuai, yang layak dengan keagungan Allah ataupun Rasulnya. Contoh salah satu ayat muhkamat, misalkan laisa kamitslihi syai', yang artinya adalah tidak ada satupun dari makhluknya Allah yang menyerupai Allah. Nah, dan sebaliknya, Allah tidak menyerupai satupun dari makhluknya. Sama sekali tidak ada keserupaan antara Allah dan makhluknya, baik dalam satu segi maupun dalam beberapa segi yang lain. Dalam segi misalkan tempatnya itu tidak ada keserupaan, bentuknya, arah dan seterusnya tidak ada. Contoh misalkan ketika makhluk memiliki tempat, maka Allah tidak memiliki tempat. Ketika makhluk itu memiliki bentuk, rupa, warna, maka Allah tidak memiliki semua itu. Ketika makhluk itu memiliki arah, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di kanan kiri, depan belakang, maka Allah tidak memiliki arah. Nah, itu contoh keserupaan yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada keserupaan, misalkan Allah itu wujud, kita juga wujud. Nah, ini hanya keserupaan lafziyah, atau istilahnya ittifaq lafzi. Contoh yang lain, misalkan Allah itu hidup, kita juga hidup. Nah, ini hanya sama dalam penamaan saja, dalam pelafatan saja. Sedangkan secara makna hakikatnya, hakikat wujudnya Allah,
hakikat wujudnya kita ini berbeda. Hakikat sifat hidupnya Allah dan sifat hidupnya kita juga berbeda. Jadi hanya sama dalam penamaan saja. Sama-sama hidup, sama-sama wujud, sama-sama kuasa, sama-sama berkehendak. Nah, tapi secara maknanya hakikatnya itu berbeda. Kemudian contoh ayat mutasyabihat, misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, ini secara lahiriah itu Allah bersemayam di atas aras. Secara lahiriah. Karena memang istawa itu makna yang mungkin pertama kali terbayangkan oleh seseorang itu ya bersemayam. Padahal ada juga makna yang lain yang layak bagi Allah. Atau contoh ayat yang lain, misalkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada seorang hamba, lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Nah, kalau urat leher saja sudah sangat dekat kepada kita, kemudian Allah lebih dekat, berarti Allah itu seakan-akan ada di dalam tenggorokan kita. Nah, dari dua ayat ini saja kita sudah melihat kontradiksi. Pertama tadi Allah di atas aras katanya, secara lahiriahnya. Yang kedua, ada di dalam leher. Atau ayat yang lain misalkan ala innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Itu seperti kurungan dan kita itu ada di dalamnya. Allah itu seperti kurungan. Berarti bukan di dalam leher dong, kan begitu. Lahiriahnya ya. Ada lagi contoh yang lain misalkan fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, maka disitulah ada wajah Allah. Nah, jadi kalau kita memahami secara lahiriah pada ayat-ayat ini, itu akan menyimpulkan ada kontradiksi antara satu ayat dan ayat yang lain. Tadi katanya di aras, ini ayat ini katanya di bumi ya, karena lebih dekat daripada urat leher kita. Atau yang lain mengatakan bukan di leher, bukan di aras, tapi di mana? Di depan kita. Kita menghadap ke mana, maka disitulah ada Allah. Yang menghadap ke selatan, katanya Allah ada di selatan. Yang menghadap ke utara, katanya Allah ada di utara. Nah, ini secara lahiriah seperti itu. Maka harus ditakwil. Harus ditakwil, kita ambil makna-makna yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak bertentangan dengan ayat yang muhkamah tadi. Laisa kamitslihi syai'. Jadi intinya di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis ini jangan sampai menimbulkan kesan, jangan sampai menyimpulkan sebuah kesimpulan yang mengesankan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluknya. Tuh, harus menjadi prinsip kita di dalam memahami ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kitabnya. Laisa bijauharin mutahayyizin fayahtaju ila makanin. Laisa ora ono sapa Allah iku bijauharin jauhar mutahayyizin kang manggon fayahtaju mangka sebabe dadi butuh sapa Allah ila makanin maring panggonan wala bi'arodin lan ora ono sapa Allah iku rupa arod, rupa sifat fayastahilu mangka sebabe dadi mustahil alaihi ing atase Allah apa al-baqa'u sifat baqo, sifat langgeng wala bijismin lan ora ono sapa Allah iku rupa jisim fayakunu maka sebabe anak iku lahu kaduwe Allah apa al jihatu arah watil qaulan tegese arah, maknanya sama ya, jihad dan tilqa itu sama. Muqaddasun den suciaken sapa Allah anil jihati saking pira-pira arah wal aqtori lan pira-pira panggonan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam keterangan yang tadi dibaca, laisa bijauharin, artinya Allah bukanlah jauhar. Jauhar dalam bahasa tauhid atau ilmu kalam adalah sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat kecil yang sudah tidak bisa terbagi-bagi lagi.
Jadi sebuah benda, betapapun besarnya benda itu kan pasti bisa dibagi. Contoh kitab ini kan terdiri dari kertas ya. Kertas ini kita sobek, terbagi jadi dua, sobek lagi, pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Ini nanti akan sampai pada titik terkecil di mana benda ini tidak bisa terbagi. Nah, mungkin kita mengenalnya dengan istilah atom ya. Kalau dalam fisika itu atom, partikel terkecil yang tidak bisa terbagi lagi. Dalam bahasa ilmu kalamnya disebut jauhar. Jadi Allah itu bukanlah jauhar, bukanlah partikel terkecil mutahayyizin yang bertempat. Nah, ini keniscayaan ketika ada sebuah jauhar, sebuah benda, ya pasti bertempat. Fayahtaju ila makanin, yang sehingga membutuhkan tempat. Karena setiap jauhar itu pasti bertempat, maka penamaan atau penyebutan jauhar kepada Allah ini harus kita hilangkan. Karena ketika kita menyebut Allah itu jauhar, itu pasti akan meniscayakan adanya tempat. Sedangkan tempat itu hanya berlaku bagi makhluk. Padahal ayat tadi laisa kamitslihi syai' menegaskan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Wala bi'arodin, Allah juga bukan berupa sifat. Sifat ini adalah sesuatu yang menempel pada benda. Jadi jauhar itu bendanya, arod itu sifatnya. Contoh sifat, warna, ini sifat. Karena nggak ada warna tanpa ada benda yang memiliki warnanya. Termasuk bertempat, ini juga sifat. Karena tidak ada sifat bertempat jika tidak ada bendanya. Nah, jadi kita katakan benda ini sifatnya apa? Bertempat di sini, bertempat di atas, bertempat di bawah, di samping kanan, samping kiri, di depan, dan seterusnya. Itu namanya tempat. Wala bi'arodin fayastahilu alaihi al-baqo. Jadi Allah bukan berupa sifat benda. Karena ketika kita mengatakan Allah itu adalah sifat benda, maka mustahil baginya memiliki sifat al-baqo. Karena al-baqo itu maknanya adalah langgeng, abadi, tidak memiliki akhiran, tidak memiliki penghabisan, atau tidak mengalami fana. Sedangkan arad itu seperti yang kita ketahui, itu kan selalu silih berganti. Benda itu kadang-kadang bergerak, kadang-kadang diam. Hari ini bergerak, besok diam. Sesuatu yang mengalami perubahan, alias sesuatu yang terjadinya tidak qadim, sesuatu yang terjadinya baru saja terjadi, memiliki permulaan, sebagaimana arad, itu pasti juga akan mengalami fana. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu arad atau sifat benda, di mana kita ketahui bahwa sifat benda itu adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang memiliki permulaan, maka pasti akan mengalami penghabisan, akan mengalami fana. Ini kaidahnya. Sesuatu yang wujudnya bermula, memiliki permulaan, maka pasti juga akan mengalami penghabisan. Wala bijismin fayakunu lahu al-jihatu wat-tilqa. Allah juga tidak berupa jisim. Nah, kalau tadi jauhar adalah partikel terkecil yang tidak bisa terbelah lagi, kalau jisim adalah sesuatu yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Ma tarokkaba min jauharoini faksar. Jadi kalau satu namanya jauhar, kalau dua tersusun, atau tiga, atau empat, atau puluhan, atau bahkan jutaan, namanya jisim. Nah, itu istilah para ulama mutakalimin. Jauhar bukan, arad atau sifat benda juga bukan, jisim juga bukan. Karena semua ini akan meniscayakan tempat, akan meniscayakan arah,
akan meniscayakan fana. Nah, maka segala sesuatu yang mengarah kepada kemustahilan itu juga mustahil. Jisim itu nanti akan mengarah kepada apa? Mengarah kepada jihad dan tilqa, arah dan tempat. Sedangkan arah dan tempat bagi Allah itu mustahil. Maka jisim harus kita mustahilkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rumusnya. Jadi saya ulangi, segala sesuatu yang mengarah kepada mustahil, maka sesuatu itu juga mustahil. Sesuatu yang mengarah kepada wajib, maka itu juga wajib. Nah, itu rumusnya. Muqaddasun anil jihati wal aqtor. Allah maha suci dari jihad, dari arah, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Ini harus kita nafikan. Wal aqtor, dan juga tempat. Nah, ada beberapa golongan yang mengatakan bahwa Allah itu ada di arah atas. Kata mereka, kenapa arah atas? Katanya karena atas adalah arah yang mulia. Sedangkan Allah juga zat yang mulia. Nah, maka kita nisbatkan kepada arah atas. Itu ada beberapa kejanggalan. Satu, arah baik atas ataupun bukan atas, selain atas, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh makhluk, yang berlaku bagi makhluk. Sedangkan ayat tadi mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya, maka harus kita nafikan. Jadi bertentangan dengan ayat. Kemudian yang kedua, secara logika, ketika mengatakan bahwa arah atas itu adalah arah yang mulia, kemudian Allah dinisbatkan kepada arah atas karena arah atas adalah arah yang mulia, maka ini secara tidak langsung kita mengatakan bahwa arah atas itu antara arah atas dengan Allah itu lebih mulia arah atas. Ya, jadi kita menisbatkan Allah kepada arah atas itu karena arah atas adalah sesuatu yang mulia. Artinya apa? Berarti Allah butuh kepada arah atas supaya mulia. Dan ini juga secara tidak langsung ini lebih memuliakan arah atas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya sangat tidak layak bagi keagungan Allah. Nah, ini beberapa pemahaman yang sangat mendasar di dalam kita memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya tadi satu, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun dari makhluk Allah yang menyerupai. Ini sudah cukup untuk membantah segala anggapan-anggapan yang mengatakan Allah di atas, Allah di aras, Allah di langit, Allah bersama kita, dan semua pemahaman-pemahaman yang seakan-akan mengesankan Allah itu bertempat. Nah, ini harus kita nafikan, tempat ataupun arah ataupun yang lain. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Walaupun singkat, tetapi insya Allah kalau kita memahami dengan akal yang sehat, akal yang jernih, hati yang jernih, insya Allah bisa kita terima. Artinya ini sesuatu yang masuk akal, karena syariat itu datang kepada kita itu pasti dibenarkan oleh akal. Tidak ada syariat yang bertentangan dengan akal. Nah, kita buktikan, coba kita pahami pembahasan tadi dengan akal yang jernih, dengan pemahaman yang sehat. Saya yakin pasti akal kita akan menerima. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.